Kembali lagi di Cahaya Hati spesial Ramadan mengenang guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Luar biasa, tayangan tadi begitu mengingatkan kita kembali tentang bagaimana beliau menyampaikan retorika yang tepat dan sasarannya pun selalu memberikan kesejukan kepada masyarakat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Guru Habib Syahab sampaikan bahwa walaupun sedikit tapi mengena, itulah beliau yang penuh dengan banyak sekali kesejukan. Alhamdulillah di segmen ini kita dapat berbincang-bincang kembali dengan guru kita Kiai Haji Fikri Haikal MZ, dibersamai juga ada Al Habib Muhammad Syahab yang Masya Allah mudah-mudahan ini menambah kembali kecintaan kita kepada almarhum. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah Habib ya. Habib Sampai Masya insya Allah. Allah. Terima kasih Habib bisa hadir di tengah-tengah kami semua untuk mengingatkan kami kembali tentang dan mengenang almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Habib, sejauh Habib kenal tentang almarhum, seperti apa sosok almarhum di mata Habib? Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Ustadz Fikri, Masya Allah, Assalamualaikum. Masya Allah, mudah-mudahan beliau, keluarga besar beliau, Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan. Amin, amin. Artinya kalau ditanyakan tentunya Kiai Haji Fikri Haikal lebih mengenal kepada ayahandanya. Betul, betul Habib. Cuman kalau ditanyakan kepada saya sempat dekat sama beliau dan sangat berkesan sekali itu. Alhamdulillah. Artinya belum lama. Jadi Iya, Bib. 2 tahun sebelum meninggal beliau itu saya dekat kepada beliau. Masya Allah. Pertama saya ngundang waktu Iya, itu datang ke rumah beliau Jumat. Hari Jumat itu selalu beliau itu buka rumahnya untuk menjamu orang-orang dan semua menjamu orang-orang makan siang itu setiap Jumat habis acara di masjid ya. Sholat Jumat itu kemudian makan siang di rumah Oh, jadi beliau. jamaah makan semua Beb? Semua makan, yang mau makan Masya walaupun Allah. orang senang semua Masya Allah. Dan beliau itu kalau ditanya, ya jelas mungkin banyak yang menyampaikan mengayomi. Mengayomi Beb. Jadi mengayomi, Mm-mm. bijaksana, Masya Allah. jadi punya haibat tersendiri. Beliau Baik. bercanda sama kita, bukan tidak bercanda, bukan kita duduk itu tegang itu tidak. Beliau bercanda, tapi Beb. kita nggak bisa untuk bercanda lebih sama beliau. Gak bisa, Masya Allah itu. gak bisa Maksudnya, ngimbangin gitu Beb? kenapa? Gak bisa ngimbangin kalau bercanda gitu? Udah susah, bercanda beliau tuh sudah levelnya Masya Allah sudah. Allahu Tapi Akbar. nggak ada bercandaan beliau itu yang menyinggung. Ah, Jadi pernah waktu dekat beliau tuh saya belum nikah. Ya Ustadz Fikri ya. Setiap ketemu saya selalu disinggung masalah nikah. iya Beb. Oh, Pas lagi ceramah beliau bilang ini Habib Muhammad pengen seperti Nabi Isa. Iya. Bingung semua orang, iya, kenapa? iya. Kan Nabi Isa belum nikah, Habib Muhammad pengen seperti Nabi Isa kata dia. Itu semua, itu bercandaan beliau. Iya. Semua ketawa, semua orang. Saya Jadi ingat itu. singgungannya itu sejuk ya? Iya, jadi nyinggung motivasi buat kita nikah itu, Iya. tapi dengan nyinggungnya seperti itu. Dan itu benar artinya Nabi Isa memang tidak menikah kan seperti itu. Nah ini Masya Allah. subhanallah. Jadi kalau ditanya, saya artinya betul-betul 2 tahun, artinya kurang. Jadi waktu mendengar, jadi pertama nih saya dari hati saya sangat berterima kasih kepada Ainus TV Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah. Ini bisa mengangkat tema seperti ini khususnya buat almarhum Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ ini yang memang boleh dikatakan ibu mungkin saya waktu kecil-kecil itu belum pernah ketemu beliau. Saya tinggal di kota Palembang. Tapi sering Beb dengar ceramah Makanya beliau. ini saya ceritakan, saya tinggal di kota Palembang. Itu setiap bulan puasa itu pasti kita punya ada namanya ekstrakurikuler. Iya Beb. Mencatat ceramah. Iya Dulu. benar Beb, benar. Betul Ibu ya? Benar. Kita dulu punya ekstrakurikuler mencatat ceramah. Ibu-ibu begitu enggak dulu? Jadi setiap sore sebelum kita pulang sekolah itu wajib kita kumpul semua di sekolah mendengarkan ceramah siapa? Cuman satu. Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Benar Beb. Kita suruh rangkum tuh ceramahnya. 1 bulan full dengan banyak tema yang berbeda. Itu kita suruh tulis dan itu dikumpulkan. Benar. Jadi secara tidak langsung itu banyak juga muridnya Bapak Kiai di Indonesia ini Masya Allah rata-rata Alhamdulillah. apalagi mencontoh biasa cara
ceramah beliau tuh rata-rata di Indonesia pada saat booming mencontoh cara ceramahnya Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Hampir jadi kiblat Bib ya. Betul, Masya jadi Allah. seperti itu. Jadi saya terima kasih banget sama Cahaya Hati karena 2 tahun itu buat saya ini berkesan. Ya, Alhamdulillah. ini bukan ngomong karena ada anaknya, saya juga nggak dikasih duit sama Ustadz Fikri ini. Ya. Iya iya Bib, Bib. Artinya memang dari hati saya tuh berkesan sampai waktu dengar meninggalnya saya telepon, betul gak? Beliau lagi di luar kota kalau nggak salah. Sampai nggak percaya kaget karena baru deket gitu. Masya 2 tahun Allah. itu baru deket pada beliau sampai di akhir kedekatan saya sama beliau itu pernah saya ngomong sama Pak Kiai. Pak Kiai itu Masya Allah orangnya. Betul-betul kata-kata kalau menurut saya mengayomi dan Baik. beliau itu senang sama anak muda yang berdakwah. Alhamdulillah. Senang beliau. Jadi pernah satu saat ada yang minta tolong sama saya untuk mengundang ke kota Palembang pada saat itu. Nah itu masalah bercandaan Nabi Isa itu di masjid Luas Bib Palembang, ya. masjid besar gitu. Palembang. Baik Orang Bib, ketawa Masya semua, Allah. kan. Pertanyaan kedua Bib. Tapi subhanallah abis itu banyak yang ngelamar saya. Baik baik, menarik Bib, menarik. Selanjutnya Bib, dari pertanyaan ini. Luar biasa dari yang Habib sampaikan, begitu sangat masih terbayang ternyata di pikiran Habib, luar biasa. Yang kedua Bib, apa nasihat beliau yang sampai saat ini Habib nggak lupa? Nasihat beliau itu banyak sebenarnya. Ha-ha. Pertama di antara pas waktu artinya baik itu di dalam ceramahnya atau waktu pas saya dakwah ke Palembang. Yang Pas banyak dakwah ke saya Palembang. ngobrol itu sama beliau itu pas dakwah ke Palembang. Baik Jadi Bib. pertama saya tanya, kok bisa saya dakwah? Jadi ada yang minta tolong, waktu mau minta itu saya mundur maju. Masa nih sekelas sekaliber kiai besar nih Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ mau diajak sama saya ke Palembang. Kan saya bingung Allahu pada saat itu. Akbar. Tapi sudahlah bismillah nolong orang banyak juga pengen dengar ceramah beliau, pengen lihat beliau langsung pada saat itu Ustadz Fikri. Maka saya beranikan, oh pokoknya kalau sudah Habib Muhammad ngundang saya mau. Oh langsung, itu kan ngebesarin hati. Masya Pada Allah. saat itu ke umur kita kan jauh sama beliau. Iya iya Bib. Ngebesarin hati subhanallah. Hanya kita siapkanlah karena artinya dengan pesawat yang bagus Benar lah. Bib, Kan benar. kita kan namanya anak Takzim ya Bib. waktu itu atas itu kita anak recehan lah di belakang dapatnya kan gitu. Beliau di depan lah kelas bisnis ya kita recehan Iya, di iya, belakang iya, gitu kan. Kita kan ibarat duit koin nih. Iya. Beliau duit besar gitu kan. Tapi subhanallah adabnya Habib Muhammad, mestinya Habib Muhammad yang di sini bukan saya. Dengan Allahu umur yang jauh maksudnya. Akbar. Ini mestinya Habib Muhammad yang di sini bukan Masya saya. Allah. Enggak Pak Kiai, rebut-rebutan tuh akhirnya tetap akhirnya saya minta beliau untuk duduk di sebuah. Nah waktu perjalanan, waktu mau dakwah itu kita di mobil itu ngobrol. Sampai dia ngomong, ini bukannya saya bagus kan, saya senang sama Habib, dia bilang gitu. Alhamdulillah. Ini kata Bapak Kiai, Baik saya Bib. senang sama Habib. Artinya mungkin kalau Ustaz Fikri bilang, udah undang Habib Muhammad gitu kan. Artinya saya senang sama Habib. Dia bilang gitu. Nah, Baik Bib. Habib jaga ini, jaga akhlaknya Habib. Masya Karena dia Allah. suka tuh anak muda yang datang sama beliau. Masya Allah. Mau duduk sama beliau, mau nyampur sama beliau. Beliau tuh janji sama saya akan datang. Sebelum meninggal, benar. Allahu Akbar. Hatta di waktu di podium ceramah di majelis saya janji akan datang ke rumah Habib Muhammad. Dia bilang, Alhamdulillah. gak kesempatan beliau meninggal, subhanallah. Masya Jadi Allah. saya senang kenapa? Habib artinya jalankan terus dengan akhlak seperti Ya ini. Bib. Sama Alhamdulillah. siapa saja, sama guru-guru, sama orang tua. Artinya kalau antum seperti ini, yakinlah antum bakal maju ke depan. Amin. Itu nasihat ingat banget di mobil. Alhamdulillah. Masya Allah luar Waktu mau biasa. menuju ke masjid. Beliau katakan antum teruskan akhlak, datang sama kiai-kiai, datang sama orang guru-guru Baik, yang baik. memang dianggap guru, datang sama mereka. Insya Allah kalau antum pertahankan akhlak tersebut, dakwah antum akan maju. Masya Allah, terima kasih Habib, luar biasa. Pesan beliau kepada Habib yang masih sampai saat ini diingat. Jaga akhlak, jaga akhlak, jaga akhlak. Kiai Fikri, kita nyambung lagi dengan pembahasan tadi yang mungkin pemirsa masih penasaran banget. Tadi kita baru sampai pembahasan beliau kuliah, almarhum kuliah. Selanjutnya bagaimana tentang pernikahannya? Kiai, monggo Kiai. Bapak Ibu, para pemirsa yang saya cintai. Jadi Allah yarham Kiai Zainuddin MZ sekolah dibiayai dengan keringatnya sendiri. Sampai beliau mengambil
kuliah Fakultas Usuluddin di IAIN Jakarta. Lulus dengan gelar sarjana muda. Tahun 70 masih ada gelar BA. Itu yang beliau ambil kuliah tersebut masih dibiayai dengan cara kerja yang serabutan. Yang penting halal. Akhirnya saya teringat satu hari beliau bilang sama saya, Fikri, tidak ada pekerjaan yang halal itu hina. Bib. Ini pesan beliau nih. Masya Allah. Tidak ada pekerjaan yang halal itu hina. Iya, Guru. Pasti yang halal adalah mulia. Saya runut-runut, ternyata memang beliau melakoni perjalanan itu semua. Sambil sekolah, sambil bekerja, lalu membiayai sekolahnya. Selesailah beliau mengambil sarjana muda. Tempat beliau kuliah meminta untuk berkhidmat. Jadilah beliau pengajar di situ 1-2 tahun di IAIN. Namanya Asdos. Asdos. Asisten Dosen. dosen. Iya, Guru. Iya, IAIN sekarang dulunya. Iya, sekarang UIN, dulunya IAIN. Tahun 72 kemudian beliau menikah. Nah, ini menikah nih fasenya ya. Dengan emak saya. Iya. Mantan pacar. Tahun 72, 73 lahir saya. Lahir Guru ya. Ya, Mm. kondisinya juga saat itu Allah yarham hanya berpegang kepada urat nadinya adalah urat nadi mengajar. Artinya urat nadi pengabdian. Masya Allah. Kalau ada orang yang sedekah ya dikasih, diambil. Kalau enggak ada yang sedekah ya udah campur manyun. Karena memang totalitas urat beliau itu adalah urat pengabdian. Beliau juga pernah ngomong sama saya bahwa ngajar itu adalah panggilan jiwa, bukan panggilan profesi. Maka apa saja yang disampaikan dari hati, masuknya ke hati. Itulah yang saya tangkap. Tahun 72 beliau nikah dengan umi saya, tahun 73 alhamdulillah saya brojol. Kondisinya ya Allah masih sangat prihatin. Kami ini keluarga ama susah udah nukangin. Kenyang gitu Guru. Sampai-sampai kata umi saya, Fikri kamu tuh lahir sebenarnya bayi cicilan. Kok bisa maksudnya gimana? Rupanya cicilan bukan zaman sekarang doang, dari zaman saya udah ada tuh cicilan. Saya Gimana tanya, maksudnya Guru? saya tanya apa maksudnya Mi? Kamu itu dicicil 3 kali sama bapakmu. Jadi kalau Kiai Zainuddin MZ ngajar, ada orang yang sedekah itu kemudian buat nyicil saya. Masya Allah. Uang itu dibawa ke bidan cicilan pertama. Lalu ada orang lagi mensedekahkan, sedekah itu dicicil ke bidan untuk bayar saya yang kedua. Jadi saya ini lahirnya ngutang. Kredit. Sampai cicilan ketiga kata Iya, Guru. umi saya, Kiai Zainuddin MZ sudah membawa uang untuk melunasi kelahiran istri beliau, umi saya. Ketika sampai ke bidan tersebut senyum lalu bilang, sudah Zainuddin buat Fikri saja beli susu, gak usah kamu cicil-cicil. Jadi cicilan yang ketiga rupa-rupanya dilunasi oleh bidan tersebut. Alhamdulillah. Perjalanan itu kemudian karena pengabdian urat ngajar sampai di tahun 80-an. Sampai di tahun 80-an. Bahkan tahun 80-an itu Kiai Zainuddin
ngajarnya sudah tingkat Jabodetabek. Jadi hampir setiap malam beliau itu keliling dari Keliling guru. musola ke musola, dari masjid ke masjid, ngajar, Awalnya nih guru ya. ngajar sampai tahun 80-an. Tetap beliau kalau siang mengabdikan dirinya di Yayasan Nurul Falah sebagai pengajar tetap. Tetapi selepas Isya beliau ngajar dari musola ke musola di Jabodetabek dan sekitarnya. Yayasan Nurul Falah itu yayasan yang didirikan oleh Kiai Zainuddin pada tahun 73, usianya sama seperti saya. Itu ibu bapak saudara-saudara para pemirsa, dulu di zaman kaset almarhum tuh, kaset pita, Iya guru. itu tertera pengasuh Yayasan Nurul Nurul Falah. Falah. Lokasi yayasan tersebut ada di Jakarta Selatan, Kebayoran Lama tuh Bib. Cuma sekarang dulunya padat penduduk, sekarang itu sudah 30%. Kemana 70% penduduknya? Udah pada kegusur. Karena daerah situ daerah lingkar Gandaria. Jadi tahun 80 jadwal pengajian beliau memang sudah padat, sudah full, dan itu berkaitan dengan rezim. Saat itu rezim Orde Baru. Dakwah juga tentu kalau sudah tahun-tahun politik pasti selalu dicurigai. Tapi karena lagi-lagi uratnya urat pengabdian, urat ngajar, walaupun rintangan datang menghadang, pantang surut mundur ke belakang. Masya Allah luar biasa, terima kasih. Begitu banyak sekali hal-hal yang kita tidak pernah tahu tentang sosok almarhum. Dan hari ini begitu luar biasa bahwa besarnya almarhum menjadi sosok da'i yang kita kenal dengan da'i sejuta umat itu bukan dicapai dengan segala yang mudah. Segala yang senang, tapi ternyata banyak lika-liku yang membuat beliau terkenal tapi tidak menjadikan beliau angkuh, dan kita rasakan bahwa beliau begitu sangat menyejukkan buat kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati spesial mengenang Kiai Haji Zainuddin MZ.